Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang P5 yang berkaitan dengan project. Kita akan belajar project, namun sebelum kita lanjutkan nanti pelajaran kita, mari ketua kelas siapa yang satu orang siapkan kita berdoa dulu. Halo Bapak semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini banyak teman-teman kita yang tidak hadir. Iya, Pak. Bagaimana yang tidak hadir hari ini? Karena hari hujan ya. Ada banyak orang, Pak. Ada banyak orang. Iya, Nah, siapa yang nggak hadir hari ini? Ya berhubung karena hari hujan dari pagi ya, dari malam tadi ya, hari hujan sampai ini masih gerimis juga sekarang ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir hari ini dia sehat gitu ya. Mudah-mudahan dan kita juga yang hadir saat ini juga harus sehat. Karena kita sehat lah kita dapat hadir pada kesempatan hari ini. Baik, kita lanjut pembelajaran kita. Hari ini kita seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita belajar yaitu mengenai P5 yang berkaitan dengan project ya. Namun projectnya hari ini kita tidak ada yang mau ya. Coba dengarkan Bapak. Baik. Sebelum kita lanjut ya, kita perlu dulu melakukan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang pertama. Nah, yang pertama seperti yang kemarin, sewaktu belajar tidak ada yang berbicara di luar pelajaran atau di luar konteks pelajaran. Kemudian yang kedua, tidak ada yang bolak-balik keluar. Ya, bolak-balik keluar nanti akan mengganggu pembelajaran. Kemudian saat berbicara, kalau ada yang berbicara didengar. Kemudian kalau kita mau berbicara, izin dulu kepada guru, ya. Nah, sebelum berbicara, minta izin dulu mau berbicara, gitu ya. Nah, jadi saat belajar
kita tidak banyak nyeleneh. Ya, nyeleneh itu gara-gara atau tidak serius. Ya. Kemudian yang ketiga tidak ada yang bercandanya keterlaluan atau yang berkelahi sewaktu di dalam pelajaran. Ya. Pada berbicara di luar konteks pelajaran. Baik. Itu kesepakatan kelas yang perlu kita sepakati. Baik, sekarang kita lanjut ya. Kita cut dulu. Baik, tujuan dari pembelajaran kita kali ini atau tujuan dari modul kita yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang praktek ibadah ya berupa sholat, kemudian membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Itu tujuan dari pembelajaran kita untuk modul proyek kita nanti ya. Jadi kita belajar ya praktek ibadah, kita lebih dalam lagi mengenai praktek ibadah. Yang pertama yaitu praktek sholat. Ini yang paling praktek sholat ya. Nah, praktek sholat selain dari arti juga bacaan sholat itu akan kita kaji lebih dalam ya. Kemudian yang kedua hafalan kita akan kita dalami lagi, kemudian kita hafal lebih banyak lagi ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita atau tujuan dari kemudian manfaat dari pembelajaran kita. Yang pertama, dengan belajar kita akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian meningkatkan ya. Yang kedua untuk meningkatkan ibadah kita. Ya, kalau biasanya kita beribadah terkadang beribadah, terkadang tidak. Dengan kita mempelajari lebih dalam tentang praktik ibadah, kita akan merasakan ibadah ini sangat penting ya di dalam hidup dan kehidupan. Sekarang kita lanjut praktek ibadah sholat ya, kita langsung gitu ya. Kasih. Nah, jadi sebelum kita lanjut perlu Bapak berikan dulu penjelasan ya mengenai praktek sholat ini. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah apa itu pengertian sholat ya. Pengertian sholat. Siapa yang tahu apa itu sholat? Beribadah. Sholat adalah sembahyang. Sholat itu sembahyang. Sembahyang itu untuk apa lagi? Untuk membedakan kita dengan orang kafir. Coba Keisha. Nah, jadi begini. Sholat adalah salah satu rukun. Rangkaian sholat itu ya adalah suatu ibadah wajib
Keduanya, Pak. suatu ibadah wajib ya yang kita lakukan ya dalam dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu yang namanya sholat ya. Kemudian sholat itu adalah merupakan salah satu rukun Islam ya, rukun Islam. Yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, baik kita lanjut. Apa saja rangkaian sholat itu? Rangkaiannya yang pertama, ya, yang A, sholat itu apa dulu? Yang pertama yaitu nih, ya. Nah, setelah niat itu apa itu? Nah, niat adalah yang dibaca sebelum kita melakukan sholat. Umpamanya sholatnya sholat apa? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, kita niatkan apa sholat kita? Apakah sholat sunnah atau sholat wajib? Kita niatkan di dalam hati. Setelah niat apa lagi? Takbir. Ya. Setelah takbir itu kita membaca doa iftitah. Ya. Setelah takbir membaca doa iftitah. Kemudian setelah doa iftitah apa lagi? Membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu apa lagi? Nah, setelah membaca ayat rukuk ya, membaca yang Al-Fatihah ya, yang penting Al-Fatihah. Setelah itu rukuk ya. Setelah rukuk setelah rukuk balik dulu. Ya, i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Ya. Kemudian tasahud awal. Kemudian tasahud akhir. Nah, kemudian baru salam. Nah, itu rangkaian ya yang akan kita laksanakan di waktu kita melaksanakan sholat. Nah, mengenai rangkaiannya itu ada yang anak-anak bapak semuanya, ada yang mau ditanyakan gitu? Berarti sudah jelas? Sudah jelas? Sudah tahu mengenai tata cara sholat? Baik, nanti kita akan praktekkan bagaimana kita bacaan sholat. Ya, nanti akan kita praktekkan ya di dalam kelompok. Baik, cut dulu. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Rabbi firli afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Akbar. Subhanallah liman hamidah.
samawati wa mil'ul ardh. Wa bihamdi subhana rabbiyal akbar. Rabbi firli warfa'ni warzuqhu akbar. Kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik alamina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Menghafal ya, selain meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran, ya, kemudian juga setiap ayat yang kita hafal itu ya akan diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Jadi setiap ayat itu akan dinilai gitu ya, akan dinilai pahala. Jadi semakin banyak hafalan kita, maka akan semakin banyak pengamalan kita terhadap Al-Quran. Ya, baik, kita langsung dulu praktek menghafal surat. Kalau yang biasanya kita mulai dari Al-Baqarah ya. Nah, untuk hari ini kita hafal surat ya. Yang pendek saja. Ya. Surat At-Tin ya. Ya, duduk baik-baik. Surat At-Tin. Dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa tur sin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allahul alim. Untuk metode hafalan ada beberapa metode yang bisa kita laksanakan dengan menghafal ya. Nah, yang pertama ya metodenya membaca dengan penuh konsentrasi. Jadi saat kita membaca ya, kita baca ayat-ayat itu dengan penuh konsentrasi. Kemudian yang kedua, membagi ayat atau surat. Jadi kita bagi, umpamanya hari ini ya, hari ini kita bisa hafal satu ayat. Nah, maka hari ini kita baca satu ayat. Gitu, seterusnya, gitu ya. Terus berkelanjutan. Kemudian kalau bisa ditulis ayat yang dihafal itu. Nah, ini kita tulis, kita tahu tanda panjang, tanda pendek, tasdidnya gitu ya. Tanda tajwid-tajwidnya kita paham. Nah, itu caranya. Kemudian bisa untuk menghafal itu bisa kita gunakan alat bantu seperti mungkin speaker ya, atau Al-Quran untuk melihat gitu ya. Jadi, siapa yang satu orang bisa mempraktekkan bacaan surat At-Tin tadi? Ya. Ya.
Nah, kita baca sama-sama aja dulu ya. 1, 2, 3. Sebelum kita tutup, mari kita berikan suatu pemahaman dulu. Nah, yang pertama, sholat ya, sholat dan bacaan ayat adalah sesuatu yang tak bisa kita pisahkan ya. Jadi sholat ya merupakan suatu ibadah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka sholat itu kita harus bisa ya. Sholat kita harus pandai, bacaannya kita harus bisa bacaannya. Kemudian nanti kita harus paham apa bacaan. Kemudian begitu juga dengan ayat. Ayat Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah yang perlu kita pahami. Nah, yang perlu kita pahami. Tadi kan kita udah sepakat tadi ya. Kita udah sepakat tadi kan? Nah, masih ingat kesepakatannya? Baik. Jadi ayat harus kita hafal ya. Jadi begitu juga dengan kita menghafal Al-Quran, banyak keuntungannya bagi kita. Untuk kegiatan kita pada pembelajaran proyek kali ini ya, mungkin itu yang belum. Nah, mari kita tutup dengan pembelajaran kita hari ini ya. Siapa tadi yang menyiapkan? Nah, siapkan dulu. Ya, siapkan. Siap ya. Semuanya, lihat, berat, hormat, rot, dapat, berat, senangnya kita ada. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Duduk. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Baik, untuk hari ini ya, kalau ada perkataan Bapak yang salah, Bapak juga mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.